Ketika mencoblos di bilik suara, konstituen tentu punya alasan tersendiri mengapa memilih partai A bukan partai B. Ya, pemilih kita memang menarik untuk diamati dan dicermati. Dan kita akan membahasnya dalam Bedah Politik. Tentu ada beragam alasan ketika seorang pemilih memasuki bilik suara dan menentukan pilihan politiknya. Mengapa memilih partai politik tertentu, bukan partai politik yang lain? Di Indonesia, model perilaku pemilih biasanya diwakili oleh pemilih yang memilih karena pertimbangan psikologis. Di sini, pemilih memiliki keterikatan emosi dengan partai pilihannya. Kemudian, ada model pemilih yang rasional. Partai politik dipilih karena dianggap mampu menjawab persoalan yang ada. Namun, tak dipungkiri, ada juga model pemilih Indonesia yang pilihannya berdasar pertimbangan pragmatis. Pemilih akan memberikan suara pada siapa yang mau membayarnya. Cukup menarik memang mengamati perilaku pemilih kita. Pemirsa, untuk membahas perilaku pemilih kita, saat ini saya sudah bersama Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median. Bang Riko, ini kan dalam menentukan pilihan konstituen biasanya punya latar belakang alasan, ya, betul. Atau alasan ya, ada alasan psikologis, betul. Ada alasan rasionalitas. Nah, dalam perilaku pemilih kita, mana yang paling dominan? Yang paling dominan kalau kita bicara dari berbagai survei dan riset, itu tentu lebih banyak itu faktor emosional ya. Jadi kalau dari survei yang kita lakukan, itu hampir 50% lebih pemilih kita itu memilih berdasarkan faktor-faktor emosi. Apa saja sih faktor-faktor emosi itu? Faktor emosi itu pilihan yang bergantung kepada karisma figur, kemudian kepada citra partai? Citra partai tidak terlalu sebenarnya. Jadi ketua partai yang umumnya yang menjadi simbolisasi partai, itu publik mempersepsikan atau melihat partai itu dari kacamata figurnya, dari kacamata tokohnya. Seperti misalnya mungkin orang melihat Gerindra sebagai partai yang tanda kutip memiliki figur yang dianggap tegas misalnya. Itu salah satu contoh saja. Bagian kedua itu adalah pemilih yang sifatnya rasional. Tetapi ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai 15%. Tidak sampai 15% dibanding dengan yang memilih secara emosional 50% lebih. Nah, partai-partai mana yang paling banyak pemilihnya memilih berdasarkan emosional tadi? Jadi sebenarnya itu tersebar merata dari seluruh partai ya. Cuman dari survei terakhir yang kami lakukan, kita bisa breakdown lagi begitu ya. Kita lihat salah satu ciri dari pemilih emosional ini juga mereka memilih karena faktor tradisi, kebiasaan. Nah, kita bisa bagi itu partai seperti Golkar, partai seperti PDIP, partai seperti PKB, P3, itu masuk dalam kategori itu. Kemudian ada juga faktor yang memilih partai itu karena kerja mesin politiknya, kerja kader-kader partainya. Nah, itulah di sana masuk kategori pemilih atau konstituen Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Kemudian ada juga pemilih karena faktor tema-tema yang berkembang. Nah, itu seperti yang dibawa oleh Nasdem contohnya. Nah, itu contoh dari berbagai macam variabel gaya pilihan politik konstituen berbagai partai politik kita. Nah, gitu. Sejauh ini kalau dari survei yang dilakukan oleh Median, partai-partai mana saja yang memiliki pemilih yang cenderung lebih setia dibandingkan dengan partai lain, Mas? Memang di Indonesia ini kita punya beberapa perbedaan. Kita katakan misalnya karakter pemilih Indonesia seperti berbeda jauh dengan karakter pemilih di Amerika Serikat. Contohnya, lebih rasional? Bukan itu maksud saya. Kalau di Amerika Serikat itu misalnya ditanya, Mbak ini orang apa? Saya jawab, saya orang Republik, saya orang Demokrat. Kalau di Indonesia nggak begitu. Mbak ini orang apa? Saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Batak. Bukan partai politiknya. Jadi itu bedanya antara Indonesia dan negara maju seperti Amerika Serikat. Itu menandakan artinya partai politik belum menjadi identifikasi diri publik terhadap partai itu masih belum kuat. Itulah kenapa akhirnya banyak sekali dalam bahasa kita dalam pers itu migrasi, perpindahan. Orang mudah berpindah ke lain hati. Jadi 5 tahun ini pilih partai A, 5 tahun kemudian pilih partai yang lain. Nah, itu ditentukan lagi oleh citra tokoh partai itu. Citra tokoh, jika tidak bisa... faktor internal adalah citra tokohnya. Tetapi ada juga faktor eksternal seperti yang kita uji dalam survei kita kemarin itu adalah dalam tanda kutip belitan krisis politik lah. Kita lihat itu ada 2 ya. Yang kita uji kemarin itu ada 2, yaitu Demokrat dan PKS. Kenapa kami uji 2 partai ini? Karena ada persamaan. Yang satu dua-duanya sama-sama dibelit dugaan kasus korupsi. Yang kedua, kedua-duanya sama-sama punya efek pergantian kepemimpinan, ya kan?
Nah, yang ingin kita lihat, tapi kok ternyata kenapa dua-duanya memiliki loyalitas partai yang berbeda. Di saat yang sama, Demokrat itu hampir di atas 50%, hampir 70% pemilihnya berpindah ke lain hati. Tidak Mencari lagi memilih partai-partai Demokrat. politik, tidak lagi memilih Demokrat. Ada yang pindah ke Golkar, ada yang pindah ke Gerindra. Tetapi kok kenapa pada saat yang lain itu pemilih di PKS itu lebih setia, memutuskan untuk tinggal. Itu kan insiden itu meletus pada bulan Januari ya dengan ditangkapnya Pak Lutfi. Tapi kemudian pada bulan Februari mereka menang di Pilkada Jawa Barat, kemudian Maret mereka menang di Pilkada Sumatera Utara. Jadi proses recovery yang kilat itulah yang membedakan pilihan publik dan kesetiaan publik terhadap partai itu. Terhadap partai itu. Betul. Nah, ini kita bicara secara umum untuk 2014 ini. Nah, menurut survei yang dilakukan Median, sejauh mana kemudian kasus-kasus korupsi yang membelit partai politik itu akan mempengaruhi pemilih dan konstituen di ini pemilu? sebenarnya sangat tergantung, poin utamanya adalah sangat tergantung dari publikasi atau mungkin kita bisa katakan kuantitas pemberitaan di media massa. Dari survei yang kita lakukan juga sekarang ini, ternyata walaupun saya yakin hampir semua partai punya kasusnya yang membelit oknum-oknumnya masing-masing. Hampir semua partai, tidak ada partai yang clean begitu ya, kecuali beberapa partai baru gitu yang belum masuk kemarin. Tapi ternyata memang ada pemberitaan yang sangat masif di dua partai, yaitu Demokrat dan PKS. Dan itu mempengaruhi konstituen. Berita memang tidak mempengaruhi bagaimana cara orang berpikir, tapi berita itu mempengaruhi apa yang dipikirkan orang. Jadi sekarang ini orang berpikir, oh nih kalau korupsi mereka mikir ya kalau nggak Demokrat ya PKS begitu. Jadi kuantitas pemberitaan itu juga sangat mempengaruhi gaya berpikir orang dan memilih begitu. Artinya Ya, partai-partai yang artinya, terbelit atau tersandung kasus korupsi ini mesti berhati-hati betul, juga. mereka juga sekarang menghela nafas, mudah-mudahan bukan giliran saya di bulan depan gitu. Karena harus berhati-hati terhadap Iya, migrasi dan volatilitas pemilih nanti di pemilu sekali, 2014 ya. Kita akan betul lihat sekali. bagaimana hasilnya, tentunya mesin politik Betul. juga bagaimana mereka bekerja dan Iya, efektivitasnya akan mempengaruhi konstituen. Oke. Bang Riko Marbun, terima kasih telah berbincang bersama kami di Bedah Politik. Ya. Pemirsa, demikian pembahasan dengan Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median tentang perilaku pemilih, dan dialog akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah Politik.